Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan sehingga pagi hari ini kita masih boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 41, Fajar Merekah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati kegelapan malam dengan selamat, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Ya Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa pagi pada hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Khususnya ketika sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca, kita renungkan dalam persekutuan doa pagi ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9 yang demikian bunyinya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan ternak, dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sesungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikian apa yang dipersaksikan dalam bagian Mazmur pasal 63 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda penggemar lagu-lagu oldies, lagu lawas, pasti Anda kenal lagu Sweet Memories. Lagu ini dipopulerkan oleh Andy Williams. Lagu ciptaan Mickey Newbury ini berkisah tentang perasaan seorang pria terhadap wanita yang dicintainya. Tapi wanita itu sudah tidak lagi bersama dengan dia. Entah karena mereka berpisah atau sang wanita sudah meninggal dunia. Dilukiskan bagaimana hari-hari hidup yang dijalani pria ini penuh dengan kehampaan. Apa yang bisa membuat dia bertahan? Yang membuat dia bisa mengikis kesedihannya adalah ketika dia melekatkan hatinya pada kenangan-kenangan yang indah bersama wanita yang dikasihinya itu. And I'm swept away from sadness, clinging to her memories. Mazmur pasal 63 diawali dengan keterangan Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Kapan Daud ada di padang gurun Yehuda? Menurut catatan kitab Samuel, Daud ada di padang gurun Yehuda ketika ia dikejar-kejar Saul. Padang gurun Yehuda adalah lereng yang tandus dan umumnya tidak berpenghuni. Terletak di bagian timur pegunungan Yehuda di tanah Negeb. Daud melukiskan keberadaan dirinya seperti keadaan tanah di padang gurun Yehuda itu. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Apa yang menarik dari Mazmur ini? Kalau kita perhatikan, kita akan menemukan bahwa justru di tengah ketakutan dalam pelariannya itu, Daud tetap mencari Allah, tetap menyatakan kerinduannya kepada Allah. Saudaraku, kadang selaku umat Allah, sebagai pengikut Kristus, kita juga bisa berada di padang gurun kita masing-masing. Situasi kesesakan yang kita alami dalam berbagai bentuknya, entah sakit penyakit, entah masalah keuangan, masalah relasi dengan anggota keluarga, dan sebagainya. Kesesakan yang membuat kita seakan berada di padang gurun yang kering, kerontang, tandus, seolah tidak ada harapan untuk melanjutkan kehidupan.
Daud di tengah ketakutan dan pelariannya itu, di tengah padang gurun yang ia hadapi, tidak berhenti mencari Tuhan, tapi tetap menaikkan ucapan syukur dan menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud di tengah situasi itu masih bisa mempersaksikan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Di dalam ayat 7 dan ayat 8, Daud mengatakan begini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Itulah sweet memoriesnya Daud. Di tengah kesesakan yang sedang dihadapinya, Daud melekatkan hatinya pada kenangan-kenangan indah perjalanan yang telah dilaluinya bersama Tuhan Allah. Lewat pengenangan itulah Daud diingatkan bagaimana kasih setia Tuhanlah yang telah selalu memelihara kehidupannya, menopang dan menaunginya. Pengenangan Daud akan sweet memories bersama Tuhan meneguhkan iman, pengharapan dan penyerahannya kepada Tuhan, yang membuat dia bisa mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya untuk terus-menerus melakukan pengenangan akan kehadiran dan karya kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui. Terlebih ketika kita sedang berada di padang gurun kehidupan ini. Kenangan indah dalam perjalanan bersama Tuhan di masa lalu sepatutnya kita rawat untuk meneguhkan iman kita pada masa kini dan mengokohkan pengharapan kita di masa mendatang. Sehingga bersama Daud kita juga bisa berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup yang telah kami jalani pada kebenaran firman-Mu, maka kami tahu kami telah bersalah kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, khususnya ketika di sana sini kami melupakan kenangan tentang bagaimana Engkau, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara kami pada waktu-waktu yang lalu dalam perjalanan hidup yang telah kami lalui. Ya Bapa, kuatkan kami agar kami dengan tulus mau dan mampu merawat kenangan akan kehadiran dan karya Tuhan di masa lalu untuk meneguhkan iman kami pada masa kini dan mengokohkan pengharapan kami di masa mendatang. Agar segala kesesakan, padang gurun kehidupan yang sedang kami tempuh ini tidak melemahkan kami, bahkan sebaliknya boleh makin meneguhkan dan mengokohkan kami. Bapa, pada saat ini kami juga tetap berdoa
bagi saudara-saudara kami, para anggota jemaat dan simpatisan dengan macam-macam pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada di antara mereka beberapa orang yang sedang menjalani isolasi, baik secara mandiri maupun di rumah sakit karena terpapar virus corona. Ya Bapak, pasti keadaan itu tidak menyenangkan. Mungkin muncul juga rasa khawatir, cemas, dan sebagainya. Maka Bapa, kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa boleh menjamah mereka. Tuhan yang berkenan untuk angkat semua perasaan negatif yang bisa makin melemahkan itu. Bapa, gantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada-Mu, sehingga dengan penuh semangat dalam keteguhan iman dan pengharapan mereka boleh menjalani masa isolasi dan pengobatan yang mereka harus tempuh. Bapa juga yang kuduskan, Bapa sempurnakan obat-obat, makanan, minuman yang mereka makan, mereka minum, agar melalui semua itu tubuh mereka boleh makin dikuatkan untuk melawan, untuk mengatasi virus yang menggerogoti ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang lain yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Secara khusus kami berdoa bagi Pak Sucahya yang sampai dengan hari ini masih ada dalam perawatan, bahkan ada dalam keadaan koma karena perdarahan di bagian otak yang ia alami. Tuhan kasihanilah Pak Sucahya. Sekiranya Tuhan berkenan memberikan hari-hari hidup yang lebih panjang, maka Tuhan juga yang bisa memberikan kepulihan, kesehatan yang cukup yang diperlukannya. Tetapi kami juga selalu mau belajar seperti Yesus mengatakan dengan tulus, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maka kami serahkan Pak Sucahya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan, Engkau tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-Mu ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang mengidap kanker dan harus menjalani upaya-upaya pengobatan yang tidak sebentar, yang tidak murah. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang turut campur tangan di dalam upaya-upaya pengobatan yang dilakukan oleh mereka yang mengidap kanker ini. Tuhan juga yang boleh cukupkan apa yang diperlukan. Tuhan yang boleh tambahkan semangat, sukacita menjalani hari-hari yang harus ditempuh. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk anak cucu kami yang boleh akan mengakhiri jenjang pendidikan mereka masing-masing, baik di SD, SMP maupun SMA, dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh tetap menyertai anak cucu kami ini, sehingga mereka juga boleh memuliakan Tuhan lewat kesungguhan mereka, memanfaatkan kesempatan studi yang adalah anugerah Tuhan itu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja di dalam melaksanakan misi Allah yang Allah percayakan melalui hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai gereja. Tuhan mampukan gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, untuk dapat tetap memuliakan Tuhan
dengan apa yang bisa dilakukan dalam mempraktikkan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapak. Kami sebentar akan akhiri persekutuan ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini di dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masukilah hari baru dalam hidupmu ini yang adalah anugerah Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan syukur yang kita wujud nyatakan melalui kesungguhan kita untuk tetap berjalan di dalam jalan kehidupan itu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.